3, 2, 1, go! Halo sahabat EBSan TV dimanapun berada, sahabatnya para pemimpi. Balik lagi nih bareng Ristian dan juga Madi. Hari ini ada konten terbaru dari YouTube channel kami EBSan TV. Apa itu? Yaitu konten mengenai sharing session nih sahabat EBSan TV dimanapun berada. Sharing session apa? Sharing session terkait semua problematika kehidupan yang biasa dihadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya untuk kalian semua yang tergolong dalam milenial 5.0. Nah, sharing session kali ini Ristian akan coba bawa terkait tips and trick persiapan suksesnya mengikuti lowongan pekerjaan BUMN ataupun sejenisnya. Tapi sebelum itu, Ristian ganti baju dulu ya. Nah, sekarang Ristian udah ganti baju nih. Untuk informasi buat sahabat EBSan TV di luar sana, saat ini Ristian alhamdulillah dipercaya untuk dapat bekerja menjadi salah seorang karyawan di dalam sektor Pertamina Group yang bernama PT Pertasampan Gas yang bertugas untuk mengolah bahan baku gas bumi menjadi produk berupa LPG dan juga kondensat. Saat ini Ristian sedang ditaruh atau ditempatkan di divisi New Business Development dan juga Strategic Planning Company yang bertugas untuk bagaimana caranya kita membuat suatu strategi jangka panjang ataupun jangka pendek untuk memperpanjang usia dari perusahaan yang sedang Ristian tempati atau Ristian dalami ini. Oke, kita langsung aja ya. Ada 6 tips dan trik sukses mengikuti lowongan pekerjaan BUMN ataupun terkait sejenisnya ya. Ini adalah berdasarkan dari pengalaman Ristian yang sudah sebelumnya mengikuti atau menjadi job hunter juga nih. Jadi Ristian nggak serta-merta bim salah bim langsung seperti ini, tidak. Tapi sebelum ini juga pasti merasakan seperti kebimbangan dari sahabat milenial 5.0 di luar sana. Tips pertama, pastikan data diri atau CV kalian itu sudah terupdate 3 tahun terakhir dan CV yang kalian buat itu mudah dipahami oleh penseleksi atau interviewer. Karena kenapa? Problematika sampai saat ini adalah banyak sekali nih kaum milenial 5.0 di luar sana yang malas banget mengupdate data dirinya sendiri. Lebih baik mengupdate data-data yang lain ketimbang untuk membranding atau menjual dirinya sendiri di perusahaan yang ia ingin daftarkan gitu loh. Mereka masih menggunakan data 7 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang. Padahal nih penseleksi atau interviewer itu ingin melihat prestasi atau kegiatan apa yang kalian sedang geluti 3 tahun terakhir itu sudah maksimal. Nah, jadi jangan malas-malas lagi ya. Selain dari data CV yang terupdate, kalian juga ditantang untuk ikut atau membuat CV itu adalah semenarik mungkin. Banyak sekali juga kasus yang ditemukan oleh para penseleksi dan Ristian juga pernah melihat nih, para pemuda-pemudi sekarang itu membuat CV ya biasa aja, hanya sekedar kertas atau CV-CV biasa hitam putih. Padahal kalau kalian tahu nih, penseleksi ataupun interviewer itu tidak hanya menerima CV kalian aja atau 100 CV, malah mereka harus mereview 1000 bahkan puluhan ribu CV untuk perusahaan yang memang sudah terkemuka. Nah, kalau kalian memang ingin menjadi salah satu kandidat pilihan penseleksi, tolong buat atau tolong desain CV kalian itu semenarik mungkin, entah itu menggunakan Canva ataupun ingin desain sendiri menggunakan Paint atau desain grafis, itu terserah kalian sendiri. Ini adalah tips pertama yang harus sahabat EBSan TV pikirkan dan mulai persiapkan dari sekarang. Nah, banyak sekali nih akan timbul pertanyaan dari kalian semua. Ristian atau Kak Tian atau Bang Tian, bagaimana kalau aku belum ada prestasi sama sekali atau tidak ada aktivitas sama sekali? Nah, alangkah mustahilnya untuk seorang pemuda yang memang kuliah itu tidak mempunyai aktivitas ataupun prestasi sama sekali, baik itu formalitas ataupun informalitas ya. Nah, bagi kalian yang tidak punya, kalian bisa membuat suatu strategi dengan menggunakan pemilihan diksi bahasa yang bagus.
Bagus yang seperti apa? Misal seperti ini. Kalian mempunyai prestasi adalah juara Olimpiade Karya Tulis Mahasiswa Nasional, tapi itu 4 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Akan tetapi itu bisa kalian siasati, masih bisa terbarui dengan kalimat seperti ini. Saya pernah menjadi juara dengan meraih gold medals di kegiatan karya tulis ilmiah mahasiswa nasional pada tahun 4 tahun ke belakang ya, tahun 4 tahun itu, dan sekarang masih dikembangkan kembali sampai dengan hari ini untuk mengembangkan proyek dari karya tulis itu. Nah, itu adalah tip yang pertama. Kalau tidak ada prestasi nih yang secara formal atau di kampus, kalian bisa mengangkat prestasi kalian di luar. Entahkah itu kalian sebagai volunteer, entahkah itu kalian sebagai imam masjid, entah itu kalian sebagai pengajar anak-anak tidak mampu atau pengajar course atau bimbingan belajar, itu silahkan dituliskan di sana. Jadi fungsi dari CV adalah bagaimana kalian menjual diri kalian secara tulisan terlebih dahulu, yang nantinya akan terverifikasi pada saat interview berikutnya seperti psikolog dan lainnya. Sekarang persiapkan ya, jangan sampai lupa lagi atau jangan sampai disia-siakan kesempatan yang pertama. Tips yang kedua nih sahabat EBSan TV, persiapkan kemampuan bahasa kalian, entah itu melalui sertifikat ataupun langsung aksi kalian di depan interview atau penyeleksi. Kenapa Ristian bilang bahasa merupakan salah satu komponen terpenting pada saat kalian ikut interview di perusahaan BUMN ataupun terkaitnya? Karena zaman sekarang ini Indonesia atau kita semua sudah berada pada zaman masyarakat ekonomi ASEAN, yang secara otomatis saingan kita tidak hanya lagi orang Indonesia. Jadi beberapa perusahaan BUMN itu merupakan perusahaan multinasional. Saingannya adalah negara-negara tetangga kita di ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, yang notabene kemampuan bahasa asingnya itu tidak kalah. Untuk informasi buat para kaum milenial 5.0, standar kemampuan bahasa dari setiap perusahaan BUMN ataupun terkait itu berbeda-beda. Contohnya seperti di perusahaan Pertamina Group sendiri, dia mematok kemampuan bahasa Inggris untuk dapat terlihat adalah kalian punya sertifikat TOEFL itu minimal 500 ya. Tetapi tidak memungkinkan untuk di seluruh atau di perusahaan-perusahaan lain itu akan berbeda kemampuan bahasa. Nah, di sini kemampuan bahasa kalian akan sangat diperhitungkan oleh para perusahaan atau para company yang kalian daftari. Karena kenapa? Apabila kalian bisa menguasai satu bahasa saja, itu sudah nilai plus buat kalian. Apalagi nih kalau kalian sudah bisa menguasai 2, 3 atau bahkan lebih dari 3 bahasa. Itu adalah tiket khusus kalian untuk dapat berlanjut kepada tahap-tahap berikutnya dengan sangat-sangat smooth. Jadi dari sekarang yang belum bisa nih atau belum terlalu hebat dalam berbahasa, mulai cari tempat bimbingan atau kursus yang bisa meningkatkan capability kalian atau bisa otodidak dengan cara kalian sendiri. Bahasa adalah hal yang important yang dibutuhkan oleh setiap company di era masyarakat ekonomi ASEAN sampai saat ini. Tips yang ketiga, dan ini adalah tips yang juga penting, jangan terlalu percaya diri dan jangan pula terlalu pesimis yang mengakibatkan kalian akan lupa dengan semua persiapan yang sudah kalian siapkan. Kenapa jangan terlalu percaya diri? Karena rasa yang terlalu percaya diri apapun pesimis ini akan membuat kalian overconfidence atau minus confidence ya di depan para penyeleksi dan juga para interview yang sedang menguji kalian. Apabila kalian sudah terlihat overconfidence, nanti ujung-ujungnya kalian akan dinilai orang yang sombong. Nah, kalau kalian sudah dinilai sebagai orang yang sombong, penilaian kalian akan drop bahkan tersisihkan saat itu juga. Biasanya orang seperti ini interview akan berlangsung sangat cepat sekali. Bagaimana cara kita untuk mengantisipasi agar kita tidak overconfidence atau minus confidence? Intinya adalah ketenangan diri. Dimana ketenangan diri ini pasti banyak sekali nih yang akan bertanya, bagaimana Ristian caranya untuk menenangkan diri? Hanya diri kalian sendiri yang tahu. Karena setiap orang itu mempunyai cara untuk menenangkan dirinya berbeda-beda.
Kalau bertanya sama Ristian, biasanya Ristian sebelum melakukan atau masuk ke dalam ruang penyeleksian atau interview, Ristian akan menafas 3 kali dan akan membaca Al-Fatihah, Bismillah dan baru masuk. Nah, tergantung kalian bagaimana cara kalian menenangkan diri kalian, itu yang kalian pilih ya. Intinya di tips yang ketiga ini adalah tolong tenang, berperilakulah sopan dan tidak arogan. Maka kalian akan terpilih menjadi kandidat yang dibutuhkan oleh perusahaan BUMN ataupun yang terkait yang sedang kalian ikuti. Jangan lupa ya. Tips yang keempat bagi kalian semua adalah kenali dengan detail profil dari perusahaan BUMN ataupun perusahaan apapun yang sedang kalian lamar. Ini adalah kasus terbesar yang banyak terjadi, yang menjadi permasalahan besar kenapa kalian tidak pernah lolos atau kalian tidak masuk kualifikasi dari perusahaan yang kalian lamar adalah kalian tidak mengenali lebih jauh profil perusahaan yang kalian ikuti. Mau kalian itu punya ilmu setinggi langit sekalipun ya, ilmu evaluasi kalian bagus, itu adalah ada persentase tersendiri dan juga perusahaan akan lihat seberapa kenal kamu dengan perusahaan yang kamu ikutin. Apakah kamu ikut-ikutan aja atau memang niat dari hati? Nah, jadi pertanyakan kembali, baca-baca kembali profil BUMN. Misal nih, pada saat Bang Ristian ingin ikut BUMN seperti Bank BNI ya. Dulu Bang Ristian pernah ikut nih Bank BNI nih. Bang Ristian akan cari Bank BNI sejarah berdirinya kapan, direktur utamanya siapa sekarang, core bisnisnya apa aja, ada berapa cabang, dan juga Bang Ristian sudah mulai mencari berapakah range salary atau range gaji di posisi yang sedang Bang Ristian daftar. Jadi persiapan kalian di depan penyeleksi dan interview akan terlihat lebih prepare dibandingkan dengan yang lain. Dan Bang Tian jamin para penseleksi ataupun interview ataupun perwakilan dari perusahaan itu akan senang melihat keingintahuan kalian. Kepo untuk urusan yang bermanfaat itu adalah baik ya. Jangan sampai kalian kepo untuk tidak bermanfaat. Ingat kembali ya, kenali profil BUMN ataupun perusahaan terkait lainnya yang ingin atau sedang kalian daftar. Tips yang kelima, persiapkan kesehatan badan kalian untuk mengikuti tes kesehatan. Ini adalah hal yang sangat-sangat riskan terjadi pada saat kalian ingin mengikuti seleksi pembukaan lowongan kerja di perusahaan BUMN ataupun perusahaan terkait lainnya. Kalian sudah hebat untuk tahap formalitas, administratif, interview psikolog, interview user 1, 2, 3, top manajemen dan sebagainya macam rupanya. Tetapi kalian gagal di tahap terakhir yaitu tahap medical check up. Karena kenapa? Kalian tidak aware dengan kondisi badan kalian sendiri. Nah, tips dari Bang Ristian nih ya, sebelum kalian ikut, ibarat nih karena sudah mengikuti sampai tahap top manajemen yang tinggal tersisa 1 lagi medical check up, tidak ada salahnya kalian medical check up pribadi di salah satu rumah sakit untuk dapat mengcompare dan memverifikasi dengan hasil yang kalian dapati nanti. Nah, ini merupakan hal yang perlu kalian perhatikan. Tidak mau menangis kan ketika kalian sudah sampai di titik akhir, ataupun kalau dalam dunia bidang kepolisian tuh pantohir ya, pantohir ataupun itu kalian gagal padahal tinggal selangkah lagi nih kan, sayang banget. Nah, jadi jangan hanya pada saat itu saja kalian menjaga badan, tapi dari sekarang tolong jaga kondisi badan kalian. Jaga ukuran badan kalian menjadi ukuran yang proporsional ya. Karena terlalu berlebihan juga untuk ukuran badan itu juga akan menghambat aktivitas yang biasa diperhitungkan oleh para penseleksi atau perwakilan dari perusahaan BUMN yang kalian daftar. Akan ada lagi nih pertanyaan yang masuk ke Ristian. Ristian, biasanya di medical check up itu apa aja yang dicek? Nah, buat kalian semua yang sedang ikut medical check up, biasanya nih untuk perusahaan umumnya dia akan melakukan medical check up lengkap. Dari yang pertama kondisi jantung, nah kondisi paru-paru bagi kalian yang ngerokok nih ya, pada saat itu harus dipersiapkan dengan baik sekali. Dengan kondisi pendengaran kalian, berapa sih densitas pendengaran kalian, masih bagus ataukah tidak. Setelah itu kalian juga akan ada treadmill. Nah, treadmill adalah kalian Ristian temui di beberapa perusahaan. Akan tetapi nih, seperti dalam Pertamina Group juga,
Ini ujian treadmill adalah ujian langsung kalian lari memutari lapangan yang berkompetisi nih dengan waktu. Misal, kita diberikan waktu 10 menit, berapa banyak kita mampu untuk mengelilingi lapangan bola, seperti itu ya. Tidak hanya itu aja, sampai dengan tes darah kalian juga akan diperhitungkan. Nanti kalian juga akan dilihat juga seluruh kondisi badan kalian ini fit atau tidak untuk bergabung di perusahaan BUMN ataupun perusahaan terkait lainnya. Kenapa sih perusahaan itu agak sedikit lebih sensitif atau sedikit lebih rinci kepada kesehatan? Karena kalian semua adalah calon aset perusahaan. Kalau kalian semua sakit-sakitan terus, masa besar pengeluaran perusahaan untuk dapat mengobati kalian ketimbang apa yang bisa kalian berikan yang terbaik untuk perusahaan. Tips yang keenam atau tips yang terakhir dari Ristian buat kalian semua, ini sebenarnya edisional aja ya. Kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa, dimaksimalkan dari 5 tips yang telah Ristian jelaskan sebelumnya. Apa tipsnya? Tips keenam ini adalah coba usahakan kalian bisa magang di perusahaan BUMN ataupun perusahaan terkait yang kalian lamar. Karena kenapa? Kalau kalian sudah magang, itu berarti relasi kalian terhadap perusahaan tersebut sudah kuat. Jika relasi kalian sudah kuat, secara otomatis peluang kalian untuk bergabung di perusahaan itu akan selangkah lebih besar dibandingkan dengan para peserta yang belum ada hubungan apa-apa. Karena biasanya penseleksi atau interviewer akan sudah melihat orang ini sudah pernah dia nilai, sudah pernah dia pantau, sudah pernah dia evaluasi saat kalian magang. Jadi pada saat interview ataupun penyeleksian mereka tidak ribet lagi dan sudah mengetahui capability diri kalian sendiri. Nah, pada saat magang juga jangan seolah-olah karena Ristian bilang kalian sudah punya kesempatan besar, kalian bisa malas-malesan. Kalau kalian malas sekalipun di magang tidak akan diperhatikan. Selama magang, tunjukkan performance terbaik kalian di depan para perwakilan perusahaan yang akan kalian tuju. Oke sahabat sang pemimpi, itulah tadi 6 trik sukses tahap awal persiapan untuk mengikuti tes perusahaan BUMN ataupun perusahaan sejenis lainnya. Ristian harapin dari tips ini ada beberapa tips yang bisa kalian ikutin ke depannya, karena tips ini adalah tips yang memang sudah Ristian jalani sebelumnya dan mudah-mudahan bisa juga teraplikasikan dan berhasil di sahabat-sahabat FSN TV di luar sana. Nah, untuk bagaimana tips and trik lainnya seperti lulus administrasi, lulus interview, lulus medical check up akan ada di konten-konten berikutnya. Untuk itu nih, Ristian harap sahabat FSN TV di luar sana dapat mensubscribe konten atau akun channel YouTube kami EBSan TV dan dibunyikan lonceng untuk dapat mengikuti semua sharing session dari EBSan TV. Selain subscribe, kalian juga jangan lupa like, komen, dan share untuk dapat memberikan kebermanfaat kepada semua sang pemimpi yang ada di seluruh nasional ataupun internasional. Nah, itu aja ya untuk hari ini tips dan trik lolos tahap awal penseleksian perusahaan BUMN. Sampai berjumpa di tips and trik sharing session berikutnya. Sahabat EBSan TV, sahabatnya sang pemimpi.